pagi deh. Selamat pagi Pak. Sekarang giliran masuk ya. Ya. Jadi kalau giliran terpaksa sekarang ditodong. Saya. Selalu sehat. Ya. Salam Salam sehat. sehat. Baik, begini deh. Ya. Di masa pandemi ini kan semua guru daring Ya. pembelajaran. Bapak tetap ingin melihat prosesnya. Ya. Sebagai wakil kurikulum Bapak akan pakai ada sebagai contoh. Ya. Sehingga ada teman-teman lainnya mengikuti mana FPP yang ada yang akan dipakai untuk pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk kali ini FPP yang saya gunakan adalah tentang tagar arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Kelas 12. Ini adalah FPP-nya Pak. Ini Untuk materi di pertemuan. KD-nya arus bolak-balik. Ya. Ini akan pertemuan keberapa? Untuk ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua Pak. Pertemuan kedua berarti materinya adalah Tentang pemahaman tentang arus bolak-balik pada siswa Pak. Pada rangkaian arus sederhana. ini tujuan pelajaran nomor berapa? Tujuan pembelajaran yang akan kita cari adalah di sini Pak. Nomor Analisis kuat arus dan tegangan bolak-balik. Nomor yang 3. 3 sama 4. 3 sama 4. Ya. Berarti kalau ini dia pakai, kalau dulu masa normal berarti dia pakai sinusoida apa namanya? Gelombang listrik apa namanya? Akan pakai media itu. Ya, nanti kita akan menggunakan simulasi gelombang arus bolak-balik seperti apa, dan juga bagaimana rangkaian arus bolak-balik pada rangkaian yang resistif, kapasitif, serta induktif. Kalau dulu kita kan pakai kita masukkan listrik, kelihatan gelombang apa namanya alat tuh? Apa namanya alat itu masih ingat? Kalau dulu kita menggunakan ini Pak, Apa sih nama alat itu? Sinusoida yang bisa menunjukkan bentuk gelombang tuh? bilang gitu. Oh, berarti nanti dia pakai simulasi. Ya, pakai simulasi Pak. Iya, baik. Berarti medianya itu. Ya. Nah, terus karena daring, Bapak ini kan biar kadang tahu juga sudah aja mencoba juga membuat instrumen supervisi. Tidak jauh beda dengan yang dulu. Tetap ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nanti dia baca ini ya, Ya Pak. minimal isinya itu. Jadi kalau Bapak lihat di sini, nah, jadi dia harus tetap pendekatannya student center serta dia aktif dalam berinteraksi dengan lainnya. Nah, itu yang Bapak minta nomornya ke Kadek supaya Bapak bisa masuk ke kelas lainnya pada besok. Ya. Besok ya jadwalnya? Kita akan melaksanakan pembelajaran untuk arus bolak-balik besok Pak. Besok. Jadi yang tadi arus bolak-balik itu semula kita di lab menggunakan osiloskop. Tuh. Tadi kita menggunakan osiloskop, tapi Hmm. sekarang mungkin kita menggunakan sedikit simulasi agar siswa mampu Iya. menganalisis bagaimana karakteristik arus bolak-balik tersebut Pak. Iya, baik deh. Adek kan Bapak tahu sudah sering berbagi, tapi yang namanya kita Indonesia kan tetap saja ya merasa ada kurang. Kira-kira di bagian mana nih Pak fokuskan supervisi ini untuk Adek? Adek aja yang merasakan sebelum-sebelumnya. Dari pembelajaran sebelumnya yang mungkin kita bisa berikan masukan, yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana manajemen waktu di kelas. Berarti waktu-waktu ini kan ada langsung 140 menit gitu ya langsung ini. Jadi nanti ya masih sebaiknya ini sekian menit sehingga lebih gampang. Artinya tidak sering kedodoran di sana. Kita manajemen waktu di sana. Yang kedua adalah mengenai pemberian kesimpulan di akhir pelajaran. Biasanya karena kita terpepet waktu, langsung kita stop. Padahal kesimpulan merupakan hal yang paling penting bagi siswa. Gitu, Pak. Jadi sebelum menyimpulkan, kita tutup langsung beri tugas. Ya nanti Pak kasih foto ya, kalau sampai ada lupa. Cuma bantu dulu Pak. Nanti kirim aja lewat ya soft copy-nya. Misalnya kegiatan ini berapa menit ini? Oh, dipecah. Nah ini 140 ini pecah.
sehingga Bapak dulu kontek begini aja Pak nanti. Oke. Nanti udah lewat, artinya kalau Bapak udah begini lanjutkan ke yang berikutnya gitu. Kalau dirasa sudah anak itu paham. Nah kemudian disimpan juga sama nanti. Jadi entah Pak pakai biar berbeda dengan yang ini, mungkin Pak pakai ini ya nanti. Ini tanda gini. Simpulannya belum gitu maksudnya. Ya, kalau memang belum, tapi kalau sudah enggak, Pak kasih foto. Ya. Nah biasanya tugas-tugasnya kasih seperti apa? Untuk tugas-tugas kami memberikan tugas itu di Google Classroom, Pak. Google Classroom. Di Google Classroom per topik biasanya ada materi, ada absensi, dan juga ada tugas ataupun kalau ini ulangan. Ada 3 hal besar. Ada materi berisi ulang baik itu modul ataupun video-video. Setelah itu absensi untuk absen anak-anak serta tadi pementasan. Nah, orang begini punya di instrumen yang buat ada poin begini. Coba dilihat. Guru yang masihkan tidak coba lihat. Nah, ada penilaian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti tidak pakai seperti apa? Apa ditanyakan kemudian mereka kasih tanda apa untuk tanda bukti apa langsung semacam kuis. Oke. Untuk penilaian ini bisa berupa tugas ataupun berupa kuis yang dilaksanakan bisa tiap pertemuan ataupun di pertemuan selanjutnya. Nah untuk penilaian ini Pak, kita berikan kalau untuk yang ini kita berikan penugasan berupa yang pertama pembuatan jurnal perilaku baik tugasnya, yang kedua adalah pembuatan video 1 menit, video singkat istilahnya 1 menit tentang mereka menjelaskan kembali tentang arus balik seperti itu. Berarti pencapaian kompetensinya belum kita ketahui saat selesai mengajar, tapi nanti setelah dia mengumpulkan tugas. Ya, seperti itu. Ya, itu kan hanya teknik saja. Yang penting di awal ini kita sama-sama tahu, sehingga nanti ada setelah besok ya kita ada lagi refleksi nanti. Di sana mungkin tak tanya-tanya. Sehingga refleksinya kemudian nanti ada WA aja Pak, sudah semua mengumpulkan tugas. Coba kita refleksi itu aja. Ya baik, itu aja deh. Sampai bertemu besok jam berapa? Besok kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran jam 10.15 sampai jam 12.15. Ya kita sama-sama lewat daring ya. Tapi tetap Bapak bantu nanti. Ya. Kalau Bapak tidak begitu pasti ya. Ya nanti bantu. Setelah itu kegiatan refleksinya ada kasih WA sudah siap Pak. Ya, tetap semangat ya. Semangat Pak. Ya, salam sehat nih. Ya. Ada motonya Pak. Salam sehat tanpa obat. Oh, salam sehat tanpa obat. Salam sehat tanpa obat. Tanpa obat. Ini Pak kembalikan dulu. Ya. Kirim soft copy yang sudah distribusi. Ya. Sip. Ya, selamat ya. Yuk. Oke ya, Abigara hadir ya. Oke, sip. Udah ya, 30 orang, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Kita mulai dengan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, minggu lalu kita sudah sedikit belajar tentang arus bolak-balik, terutama pada rangkaian induktif, rangkaian kapasitif, dan juga rangkaian resistif. Nah, pada kali ini izinkan Bapak melanjutkan lagi materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak izin share screen dulu. Tapi sebelumnya di absen dulu ya. Coba di absen dulu, Bapak akan perlihatkan Google Classroom-nya. Bapak sudah sebarkan absennya. Coba siapa yang sudah absen dan siapa yang belum absen. Ini 33. Silakan kita absen mulai dari sekarang. Pak share ya. Di absen dulu. Coba. Di week 15 ya. Sudah 8. Lalu ini ada jak 34.
Ya, tiga lah. 32. Silakan. Di absen dulu. Baru 8 orang. Harusnya bergerak nih. Oke. Ya. Sudah masuk di sini baru 15. Silakan di absen. Tinggal ngeklik aja di Google Form yang sudah Bapak sediakan. Oke, 15. Sekarang berapa ya? 22. Ya 30 lah nih, 32 tadi. Oke. Sekali lagi. Baru 25. Ya, Bapak masukkan aja ya ke 25 ini dulu. Untuk di turn in. Sambil menunggu teman yang lain. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke bab selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Nah, indikator yang kelihatan ya? Halo, anak-anak terlihat? Dengar, Pak. Ya, terlihat. Presentasinya terlihat ya? Oke, sip. Makasih ya. Selama 30 sampai 45 menit ke depan, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang arus bolak-balik, terutama pada indikator ini, yaitu memahami rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Selain itu juga nanti membuat presentasi prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, presentasi ini Bapak ambil atau lihat nanti dari tugas-tugas yang sudah Adik kumpulkan. Kan sudah ada membuat video. Nah, Bapak akan lihat review dari sana, dan juga Bapak sudah nilai ada beberapa yang sudah mengumpul. Nanti kita lihat ini ya. Kita mungkin concern memahami rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Lanjut. Nah, jadi arus bolak-balik ini merupakan arus yang memiliki karakteristik sinusoidal tadi. Nah, kalau arus bolak-balik seperti ini. Pada rangkaiannya seperti ini. Terlihat nggak? Halo? Terlihat simulasinya? Nah, jadi gini. Mungkin ini disingkirkan dulu. Oke, ini disingkirkan dulu ya. Yang ini. Kita masuk ke sini. Ini. Nah. Kita hapus saja dulu. Nah, simulasinya seperti ini. Oke. Lihat ya. Nah, arus bolak-balik itu seperti ini. Nah, ini kabel, ini ada saklar. Nah, ini ada yang namanya tegangan. Ini adalah tegangan atau sumber tegangan AC. Kita matikan dulu. Nah, di sumber tegangan AC ini karakteristiknya adalah ada sumber tegangan, ada yang namanya hambatan di sini deh. Ya, hambatan. Hambatan itu satuannya apa hambatan? Ada yang tahu? Mister. Ya, di sini kita berikan hambatan apa itu, misalkan bisa berupa lampu, bisa berupa hambatan tetap ataupun yang lainnya. Di sini ada kabel, nah, di sini ada AC. Coba kita tutup rangkaiannya. Nah, jadi arusnya bolak-balik. Nah, ini adalah simulasi dari elektron. Ini elektron ya. Nah, jadi ini pejalan elektron ini. Kangin kau gitu. Makanya disebut dengan bolak-balik. Kalau arus searah tidak seperti ini, dia mengalir seperti air, gitu. Nah, kalau kita lihat di
Contohnya kalau ada osiloskop di sekolah bisa kita lihat. Kalau bisa ini simulasinya seperti ini. Nah, ini current. Satuannya dari arus, satuan arus apa? Ada yang tahu satuan arus? Ya, Ampere. ampere kita perbesar. Oke. Ini. Nah, ini. Nah, jadi karakteristik dari arusnya seperti ini. Bolak-balik seperti gelombang sinusoidal. Seperti itu. Nah, contoh arus bolak-balik apa ya? Coba, ada yang tahu nggak sih? Coba. Siapa yang tahu? Contoh yang pakai arus bolak-balik apa? Listrik yang ada Siapa di rumah. namanya? Contoh satu-satu dong. Oke. Terima kasih, Mister. Kalau yang saya tahu, contoh penerapan dari arus AC atau bolak-balik itu adalah listrik yang dialirkan dari gardu PLN ke rumah kita, Mister. Oke. Listriknya. Ada lagi? Ada yang lain? Ampere. Aryanya nih. Arya Dipa, silakan. Gimana? Arya Dipa. Contoh dari arus bolak-balik ini gimana? Halo? Arya Dipa? Oke, ya. Jadi benar ya, bahwa arus bolak-balik itu contohnya adalah arus ataupun contohnya adalah listrik yang ada di rumah kita. Itu menggunakan arus bolak-balik. Karena langsung dari generator atau PL pembangkit listrik tenaga air ataupun pembangkit listrik tenaga batu bara seperti itu, lalu masuk ke jaringan rumah-rumah kita melalui gardu dan diteruskan kembali di rumah-rumah kita. Itulah salah satu contohnya. Nah, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Nah, arus sinusoidalnya seperti ini. Dia memiliki ada yang namanya maksimum. Di sini arusnya maksimum. Di sini ada arus minimum. Karena dia berbentuk gelombang sinusoidal. Sinusoidal ya. Seperti itu. Nah, karena dia berbentuk gelombang sinusoidal, maka karakteristiknya seperti ini. Dia bergantung terhadap waktu. Jadi grafik persamaan fungsi waktu. I maksimum sama dengan I maksimum sin omega T. Jadi di sini. Nah, jadi ada IT itu adalah arus sesaat, satuannya ampere. IM itu adalah arus maksimum, satuannya juga ampere. Nah, ini fase, ada fase dari arus ini. Jadi omega kali T, jadi omega kali satuan kali waktu itu adalah radian, dan omega itu adalah radian per second satuannya. Nah, jadi memiliki apa yang disebut dengan frekuensi. Jadi arus yang ada di rumah yang kita pakai itu memiliki frekuensi. Ada yang tahu nggak berapa frekuensinya yang dipakai di rumah-rumah? Kalau jam-jam, Mister. Gimana? Kalau tidak salah, saya lihat di internet 50 Hz ya. Iya, yang dipakai adalah 50 Hz ya, betul sekali. Jadi 50 getaran tiap 1 sekon. Ya, betul. Jadi pernah pakai lampu nggak sih? Lampu yang merah itu ya? Masih pakai lampu merah di rumah ya? Atau pakai lampu putih neon? Yang neon. Pijar maksudnya, Mister. Lah, lampu pijar. Ada yang pernah pakai lampu pijar nggak? Nah, kalau itu pernah, Mister. Lampunya itu berpijar 50 kali per 1 detik. Nah, kalau dilambatkan frekuensinya itu berkedip-kedip dia, blit kalau dilambatkan ya. Tetapi kalau normal lampu pijar itu berkedip itu 50 kali tiap detik. Tapi tidak terlihat ya. Tetapi tidak artinya tidak
terasa seperti itu karena memang sangat cepat sekali, 50 kali tiap detik. Nah, lanjut. Nah, di bacaannya arus maksimumnya seperti ini, betul. Tadi di sini ada arus maksimum, di sini ada arus minimum. Nah, ada yang disebut dengan IRMS. Jadi arus root mean square namanya, atau arus efektif. Besarnya arus efektif ini adalah sebesar, kita ulang kembali lagi ya minggu lalu, sebesar arus maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, itulah yang terbaca pada alat-alat ukur. Nah, contohnya ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada sumber tegangan, Bapak akan kasih voltmeter di sini. Nah, voltmeternya di sini, kita pajang di sini. Mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat nggak sih angkanya? Angka voltmeternya terlihat nggak? Terlihat. Terlihat. Terlihat, Ustaz. Kuda tuh kuda. Berubah-ubah Ustaz. Kecil berubah-ubah. Ya, tegangannya. Nah, itu. Oke, non kontak. Coba kita lihat. Wait. Tunggu dulu. Oke, ke sini. Oh, karena ini di frekuensinya Bapak lambatkan ya. Oke, coba kita lihat. Kita buat frekuensinya 50 Hz ya. Ini frekuensinya 5 Hz. Saya buat yang kayak di rumah. 50 Hz. Dan maksimumnya 2. Oke deh, 2. Kita 2 Hz saja. Nah, seperti ini lebih cepat ya. Nanti kalau 50 Hz itu tidak akan terlihat berubah-ubah. Jadi dia akan istilahnya akan menjadi tetap seperti itu, sebesar I maksimum per akar 2 seperti itu. Nah, sebenarnya dia punya efektifnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah berbicara mengenai rangkaian yang resistif. Ada yang masih ingat nggak? Rangkaian resistif itu seperti apa? Silakan. Ada yang masih ingat nggak? Menjawab, misal. Ya, silakan. Kalau Udah. saya, rangkaian yang resistif itu rangkaian yang terdiri atas yang di rangkaiannya itu isi resistornya, misal. Oke, di rangkaiannya itu ada resistor. Oke, betul. Jadi rangkaian resistif adalah rangkaian yang memiliki sifat resistif atau bersifat menghambat. Tentu saja di sana ada yang namanya resistor. Nah, karakteristik dari rangkaian ini adalah tegangan pada resistor satu fase dengan arus. Nah, ini kata kuncinya, Dek. Tegangan pada resistor satu fase dengan arus. Yang dimaksud satu fase itu kayak gini. Ya. Kita lihat. Nah, kita lambatkan frekuensinya supaya terlihat. Ini adalah arus. Sekarang kita akan lihat tegangan. Tegangan dan arusnya itu satu fase. Apa ini maksud satu fase? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu satu fase? Ada yang tahu satu fase? Oke, satu fase itu adalah dia memiliki keadaan yang sama. Contoh, kita lihat di detik ke ini detik ke 2180. Kita lihat, harusnya di sini ya. Ulang sekali lagi. Kita matikan dulu ya. Kita matikan. Setelah itu kita hidupkan.
Nah, kita lihat. Ini fasenya sama. Artinya, pada detik ke 2195, fasenya di sini, detik 2195 juga fasenya di sini gitu. Artinya dia bersamaan. Ngerti ya? Sampai di sana ngerti? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Mister. Belum ngerti ya? Kurang ngerti Mister. Kurang ngerti? Oke. Ulang sekali lagi, bilang aja kalau belum ngerti. Oke. Satu fase itu adalah dia memiliki fase yang sama. Fasenya itu bisa fase naik atau di sini fase turun gitu. Nah, coba kita mulai start. Nah, kita grafiknya terlihat nggak sih? Terlihat ya? Terlihat, Mister. Oke. Detiknya kita lihat coba detik. Detik 2200. Pada detik 2200 dia ada di 0. Ini 0 nih pas. Current arusnya. Nah, pada detik 2200 currentnya juga ada tegangannya juga ada di 0. Sama. Ngerti ya? Nah, coba kita lihat yang detik ke nih 2202,5. Pada detik 2202,5 tegangannya itu berada di puncak. Nih puncak nih. Sedangkan arus pada detik ke 2202,5 arusnya juga ada di puncak. Itu jadi fasenya sama. Kalau arusnya naik, tegangannya juga naik. Itu kata kuncinya. Secara bersamaan. Berarti itulah yang disebut dengan satu fase. Sama kayak kalian. Jadi kalau masuknya samaan, keluarnya juga samaan. Kalau dia fasenya naik, ya juga naik arusnya. Kalau tegangannya turun, maka arusnya juga turun. Gitu. Arti ya, itu namanya satu fase. Jelas? Ada yang ditanyakan? Halo? Jelas ya? Oke, nah itu ya. Jadi kenapa dia satu fase? Karena ini ya. Jadi VR atau VAB tegangan yang ada di sini itu sama dengan arus yang ada di sini dikali R. Yang membuat dia satu fase adalah ini. IM-nya ini. IM cos omega T-nya ini bikin satu fase dia. Karena R nilainya tetap dikalikan dengan IM cos omega T, ya V-nya akan jadi gini. V MR cos omega T. Jadi sama. Itulah rangkaian yang melalui resistor untuk arus bolak-balik. Kalau yang melalui kapasitor, beda lagi. Nah, ini. Arus yang melalui kapasitor itu adalah IT sama dengan IM cos omega T. Jadi tegangan pada kapasitor, nah ini kata kuncinya nih, tertinggal 90 derajat dari arus. Jadi arusnya lebih dulu daripada tegangan. Jamin nih kalau nggak ada visual belum ngerti nih. Ngerti nggak? Udah ngerti ya? Oke, kita ganti ya, pakai kapasitor ya. Nah, ini jelas, ini kapasitor. Nah, kita buka dulu. Kita buka dulu. Lalu kita tutup. Oke. Kita play. Oke. Kita lihat. Oke, ini arus, ini tegangan. Kita lihat. Ya.
Nah, kita lihat di detik ke 2207 aja. Nah, terlihat nggak sih detik ke 2207? Terlihat? Ada yang melihat, bisa lihat jelas Bisa, ya, atau kecil? Bisa. Kecil. Bisa. Nah, coba Oki di detik 2207 ya, yang 0,5, bagaimana arusnya? Naik Arusnya apa turun? arusnya naik Mister, 2,5 ampere. Ya, puncak ya, di puncak ya. Ya, Nah, kalau tegangannya gimana? 0 Mister. Tegangannya di 0. 0. Nah, itu. Jadi tertinggal 90 derajat ya. Jadi kalau sinus itu kan, gelombang sinus itu kalau ada fasenya 0 dan 90. Berarti kalau 0 itu nilainya 0, 90 derajat itu nilainya 1 maksimum, Pak. Coba kita lihat di detik yang selanjutnya. Dulu kita lihat di detik 2000. Oke, kita lihatkan sedikit. Ya, detik ke 2210 gimana? Untuk arusnya gimana? Oke. Arusnya 0 Mister. 0. Terus? Kalau voltasenya tertinggi 10 Mister. Iya. Jadi tapi di belakangnya dia, jadi tertinggal. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan arusnya 0, tegangannya pasti maksimum seperti itu atau minimum. Ngerti ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi selisihnya 90 derajat. Jadi tertinggal 90 derajat dari arus. Nah, jadi pada saat rangkaian kapasitor itu kita lihat misalkan pada saat kita mematikan charger itu misalkan. Ada yang chargernya ada lampu indikator itu enggak? Pada saat ngecas tuh indikatornya nyala gitu ya. Nah, pada saat dicabut tiba-tiba indikatornya itu tidak serta-merta menyala. Tetapi tidak serta-merta mati ya, tetapi dia masih menyala seperti itu. Jadi dia masih telat. Jika tegangan dihilangkan, arusnya itu ternyata masih ada. Yang kedua, yang selanjutnya adalah rangkaian yang induktor namanya dia. Jadi rangkaian induktor ini karakteristiknya seperti ini. Tegangan pada induktor mendahului 90 derajat dari arus. Nah, karakteristiknya seperti ini. Coba kita lihat. Kita ganti dia dengan induktor. Oke, kita hidupkan. Oke, ini masih harusnya tidak kelihatan ya. Oke, karena kecil nih. Oke, kita beda tegangannya, kita besarkan pakai 20. Oke, harusnya tidak terlihat. Terlihat ya? Tidak terlihat. Nah, ini harusnya ini. Kita lihat. Kita jepret. Nah, pada detik ke 2240 ini tegangannya maksimum. Sedangkan arusnya ini tepat berada di titik 0. Seperti itu. Jadi berbeda 90 derajat di mana tegangan mendahului daripada arus. Nah, persamaan umum dari induktor ini adalah sebagai berikut, yaitu besarnya impedansi dari induktor ini adalah omega dikali dengan L atau omega dikali dengan induktansi. Satuannya
nanti di sini Henry dikali rad per second itu akan jadi ohm. Nah, setiap rangkaian-rangkaian ini, baik itu rangkaian induktor, rangkaian kapasitor, dan rangkaian resistor, memiliki apa yang disebut dengan impedansi, ya, atau Z, nilainya Z. Nah, dilambangkan dengan di sini. Ya, jadi ini berapa sih impedansinya? Ini berapa sih impedansinya atau hambatannya? Yang ini berapa? Nah, untuk induktor, impedansinya itu adalah omega dikali dengan L. Sedangkan kapasitor itu adalah 1 per omega dikalikan dengan nilai kapasitornya itu berapa. Misalkan berapa coulomb, seperti itu. Sedangkan resistor ya tinggal dikalikan aja. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Sebelum kita lanjut ke RLC. Ada pertanyaan? Belum, Mister. Ya, belum. Oke, kita latihan soal dulu ya. Latihan soal ya. Bisa? Siapkan alat tulisnya. Oke. Bapak akan ketik di sini supaya kalian bisa ini. Oke. Oke, sebuah induktor memiliki induktansi 5 Henry dengan diberikan tegangan sebesar diberikan frekuensi ya, maaf, frekuensi sebesar 50 Hz misalkan rumah kita. Nah, tentukan. Nah, jadi impedansi dari induktor tersebut. Coba, ada yang bisa? Coba, siapa yang bisa? Pakai rumus yang tadi kan, Mister? Ya, kalau induktor itu adalah 500 pi ini. Omega kali L. Oke. Bisa di share screen nggak work-nya? Ada yang? Oke, siapa yang bisa? Coba. Satuannya masih ada gini, Mister. Masih ada nilai Oh, pi ada gitu. pi itu nggak masalah. Tidak masalah. Oh, iya. Pakai pi aja. Ya. 3,14 pi-nya, Mister. Ada Pi aja pakai. 500 Jangan pi ohm, Mister. bisa di show work-nya. Ada di Pak? Pi ohm. Videonya Di Jamboard aja ya. Di Jamboard coba kerjakan ya. Coba. saya enggak berhasil install Jamboardnya, Mister. Oke. Coba Oki. Coba Eki ya. Bisa nggak? Saya bisa. Oke. Coba. Yang lain lihat ya. Silakan presentasi. Ya, working omega ini. Pakai gini aja. Tulisan biasa. Orek-orek biasa. Coba Ki. Share screen. Share screen. Nggak kelihatan, Mister? Oke. Share screen. Share. Atau Bapak yang share screen boleh. Oh ya, di Bapak yang share screen ya. Jamboard di share. Oke, di halaman satunya. Oke, silakan. Dah. Coba Oki kerjakan. Ya, omega 2 pi terus Oke, terus tambangnya itu yang Mister? X, Mister? ya X, oke. XL.
XL. XL, terus omega. Omega kali L, oke, sama betul. 5 Henry dikali 100 pi ya. Oke. Sama dengan 500 pi, satuannya apa? Ohm. Oke, good. Oke, yang lain gimana? Coba. Yang lain ada pertanyaan mengenai induktansi dari ini? Ada nggak? Jelas ya? Nah itu. Kalau misalkan, jadi setiap rangkaian induktif, kapasitif, dan juga resistif itu memiliki apa yang disebut dengan impedansi tadi atau hambatan. Nah, bagaimana apabila rangkaian ini digabung, adik-adik? Nah, jadi jelas ini. Oke, rangkaian ini digabung akan menjadi disebut dengan rangkaian R, L, dan C, digabung secara seri ya, kita pelajari. Nah, ini akan, wah ini rumusnya ini kalian pasti akan menjelimet, tapi saya jelaskan sedikit saja biar ngerti. Nah, ini Pak akan jadi rangkaian ini kalau digabung, kalau rangkaian seri, maka tegangan dari A sampai B atau disebut dengan VAB itu adalah gabungan dari tegangan VR, VL, dan VC secara seri ya, biasa yang sudah kita kalau listrik dinamis biasa. Maka dapatkan seperti ini. Tegangan VR itu adalah ini, VL itu adalah ini, dan VC adalah ini. Nah, kalau digabung dengan diagram Fasor akan diperoleh, nah ini Vm sama dengan IM dikali dengan Z. Nah ini impedansi di sini. Nah inilah yang rumus paling penting yang mungkin kita bisa gunakan. Di mana impedansi total dari rangkaian RLC adalah akar R kuadrat. R itu apa? Resistansi. R itu apa? Resistor ya, resistansi resistor. XL itu apa? Impedansi induktornya. Dari induktor. XC itu adalah Kapasitor ya. dari kapasitor. Jadi seperti dia Fasor. Di Fasor ini ya. Jadi kita lihat ini. Dia XL kuadrat min XC kuadrat yang ini. Dia seperti menggunakan Pythagoras ya. Nah, ini aja dipahami bahwa besarnya impedansi total ini adalah akar R kuadrat plus XL kuadrat min XC kuadrat. Diselisihkan dulu baru dikuadratkan. Nah, itulah disebut dengan rangkaian RLC seri. Nah, apa yang terjadi apabila tegangan ini adalah maksimum? Nah, kita lihat nih. Tegangan maksimum terjadi apabila ini adalah 0. Nah, ini yang kalau begini ngerti. Jadi tegangan ini akan maksimum apabila resistornya itu atau hambatannya itu minimum. Kapan terjadi minimum? Apabila R kuadrat kan tidak mungkin 0. Apabila nilai ini minimum. XL kuadrat min XC kuadrat itu nilainya 0. Maka yang terjadi seperti ini. XL harus sama dengan nilai dari XC. Nah, didapatkan XL itu adalah omega kali L, itu sama dengan XC itu 1 per omega kali C. Nah, maka didapatkan ini omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Maka omega sama dengan akar 1 per LC atau yang ini sama. Inilah yang disebut dengan frekuensi resonansi. Nah, pemanfaatannya di mana?
pemanfaatannya itu adalah jika kalian memilih radio, channel radio. Nah, ini alatnya ini dipakai rangkaian LLC. Kalau radionya kan kalau 2 RRI Singaraja itu misalnya 94,2 FM. Jadi kita memutar frekuensinya itu supaya sama dengan frekuensi antena radio FM-nya itu. Jadi kita punya alat radio, kita setel frekuensinya biar sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan resonansi. Jadi ini alatnya yang diputar, ini yang dimain-mainkan. Nilai kapasitif sama nilai induktifnya dimainkan. Pernah nggak muter radio itu pernah ya? Kalau di HP kan ada radio ya. Nah, radio itu kalau milih kita frekuensinya, nilai ini yang dimainkan. Nilai kapasitornya sama nilai induktornya. Sampai di sana ngerti? Paham? Halo? Paham ya? Lumayan, Lumayan pusing ya? Belum mantap. Kalian lumayan pusing pasti ya? Oke. Kalau nggak ada rumusnya Oke. nggak pusing. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Oke, sip. Bagus ya. Nah, sekarang biar kebayang sedikit kita diskusi lebih banyak. Oke. Sekarang kita bagi di sini menjadi ini banyak ini. Oke, ada pertanyaan dulu. Pertanyaan kita sih biar lebih banyak diskusi. Ada nggak? Halo? Tanya Saya aja apa yang kalian belum ngerti. Halo, Masih ya, belum- silakan. Izin sih. Pandai, Masih belum silakan. hafal rumus-rumusnya. Oke, kalian belum hafal rumus? Ya, karena memang baru dikasih ya. Jadi nanti materi ini akan Bapak share saja nanti di grup WA atau di Google Classroom. Ya, sehingga rumusnya kalian bisa hafalkan. Oke, ada lagi? Mau latihan soal atau gimana? Latihan soal, Ustaz. Oke, latihan soal ya. Sip. Nih. Oke. Nih ya. Satu rangkaian RLC seperti gambar di bawah ini terdiri dari R-nya 400 ohm. C-nya itu adalah 1 mikrofarad. L-nya itu adalah 0,7 Henry. Jika rangkaian RLC seri tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ini, oke. Ini Bapak copy paste ya, bawa ke Jamboard. Oke ya. Nanti siapa yang bisa kerjakan ya? Oke. Terlihat nggak sih? Terlihat ya? Terlihat nggak? Oke, biar lebih besar ya. Oke, coba. Yang nomor A, bisa nggak? Reaktansi kapasitifnya berapa? XC-nya. Oke. Satu, kejang lagi ini di papan nomor A. Yuk, siapa yang bisa? Bilang, halo. Siapa? Saya, Ustaz. Halo. Orang Ustaz, rate-nya di Ustaz. sini aja, orang rate-nya di sini aja biar teman bisa lihat. Siapa? Murah. Saya, Ustaz. Nggak bisa. Siapa nih? Dede. Saya, Ustaz. Dede, oke, boleh deh Dede. Di Jamboard ya. Saking paling ngalih. Oh, Dede nggak bisa Jamboard ya? Nggak bisa Oh, ini di buka Jamboard. webnya, Ustaz. Tak coba, Ustaz. Nggak kelihatan di sini. Rumusnya Pak? Susah, loh.
Bisa ngambar Susah sih. ya. Reaktansi kapasitif persamaannya adalah ini. Jadi XC itu sama dengan tadi 1 per omega kali C. 2 IFC itu. Ya, silakan. Siapa yang ini lanjutkan di papan. Ini bisa. Izin jawab. Kenapa? Jangan Oki dulu. Yang lain. Izin jawab bisa. Ya, yang lain dulu. Kita gambar ini. Pio coba gimana Pio bisa? Belum ngerti, Mister. Belum ngerti. Nah. Yang lain. Oke deh. Oke. Oh, Diva udah masuk nih. Silakan Diva, ayo. Mau Mister. Udah saya Mau. boros enggak mau tulis ya Mister. Masa? Mister, Ya, oke, silakan Ki. Lanjut. tuh kapasitornya 1 mikrofarad Mister. Ya, Kotaknya kan? mikrofarad itu. Mikro. Itu 1 mikrofarad. Kecil-kecilin, Dek. Ya. Oke, sudah? Satu per 2, oke, pintar. Terus? Ini itu paham Mister? Pi ya, pi biasain aja, biar nggak ngitung terlalu gini. Kapasitornya berapa? 1 mikrofarad. Omeganya berapa? Yuk coba. Wow. Oke, omeganya berapa? Omeganya adalah 1000. 1000 Ya. ini. Ya, karena ini adalah 5 cos omega T. Ya. Coba. Mega sama dengan 1000 1000. Ya, pintar. di 1000 sama dengan 2 PF. Ya, langsung aja ini ya. Ini langsung aja nih. Padahal langsung ke sini, Sir. Langsung aja di sini bisa. Apa sih, Sir? Omeganya kan 1000, C-nya sudah ada. Silahkan coba. Lanjutkan lagi dikit. Kode apa, Sir? Udah hapusin nih nak yang mana. C-nya Betul, C-nya 1 kali 10 pangkat 6, Sir. 1 mikrofarad. Ya, min 6. Sama dengan 1 per 1 kali 10 pangkat min 3. Min 3, pintar. Terus atau berapa itu? 1 Atau 1000 1000 apa? 1000 farad. 1000 Ohm. Ya, oke. Bisa ya? Itu untuk reaktansi kapasitif. Pintar ya. Sedangkan reaktansi induktif coba ini bisa nih. Yang bisa reaktansi induktif. Mau Sir. Omeganya tetap 1000 juga, Sir. Oh, omega ini 1000. Oh. Lalu Bapak agak enang nih di halaman 4. Oke, wait. Wait. Oh, nggak mau. Di halaman 1 aja deh. Halaman 1 aja kerja, hapus ya. Siapa yang bisa dulu selain Oki? Saya bisa, Mister. Ayo coba, Mister. Nah, nih cewek nyentuh. Cewek dah. Nabila, Mister. Nabila.
Nah, Nabila dijambot ya halaman 1. Gimana caranya? Hapus malu. Udah saya hapus Ustaz. Nah, tuh, hapus malu. Jadi akan jasa hapus. Iya. Tulungin tim paling hapus ya. Aku bantu. Ya bantu dah hapus. Saya anggap bawa hapusan Ustaz. Oh, be. Nih, hapusan mau kejang. Soalnya. Oke, ya ini kita kasih soal. Kita print screen. Kita paste di sini. Hapusan mau kejang, hapusin saya. Nih, biar Pak tambahin. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan besar. Ya, tapi kecil. Ntar dulu, biar besar. Ya, print screen. Ya, ini dah. Ya, nih, kelihatan. Silakan dikerjakan. Siapa nih, Nabila ya? Iya, Mister. Ya. XL, L-nya L besar ya. Iya. Yuk, silakan. Dikali Ya, boleh. omega dikali L. Kali L. Omeganya 1000. Tadi. Ini 0,7. L-nya berapa? Ayo. 0,7 Mister. Oke. Terus Sama dengan 700 satuannya apa? ohm. 700 ohm. Good. Pintar. Bisa ya? Makasih Mister. Gampang nggak sih? Bisa Mister. Bisa. Oke. Good. Oke, tepuk Lumayan. tangan untuk Nabila ya dan Oki. Pintar ya. Prok. Oke, next. Selanjutnya. Jelaskan itu. Impedansi total rangkaian berapa sih? Ada yang bisa tahu nggak? Ditambahkan semua Ustaz. Ya. Saya bisa Mister. Siapa tuh? Saya bisa. Siapa tuh? Nabila bisa. Saya mau Ustaz. Kok Nabila lagi? Jangan Nabila lagi dong, yang lain. Oke Mister. Yang lain. Jangan Nabila. Hai Mister. Siapa tuh? Yang lain selain Nabila sama Oki. Dipa, bisa? Abigara, Abigara. gimana? Ayo, boleh. Silakan. Oke. Saya jawab ini mana Mister? Abigara bisa. Silakan dijambot ya. Oh, ini saya masuk bentar. Oke, silakan masuk. Impedansinya berapa sih? Yuk, ya cepat. Ini sudah hampir sejam. Silakan. Sebentar. Sudah? Gitu. Si loading masuk Mister. Oke. Ada yang sudah masuk nih, banyak nih udah masuk nih 4 orang. Ada mata. Murah. Gimana? Boleh saya sebutin saya itu. Dijabat ya biar teman bisa lihat. 9 orang nih. Oke deh, Nabila boleh, silakan. Koneksinya Nabila lancar. Aja Mister. Ntar lu. Saya boleh juga. Iya, Siapa coba tuh? jawab Mister. Oke deh, Nabila. Yuk, cepat. 2100 Mister. Oke, tunggu dulu. Si Nabila berpikir. Rumusnya kan impedansi itu Z sama dengan Ya, kakak R kuadrat
ditambah L min X kuadrat itu sama dengan caranya sama dengan 400 ditambah, jadi kita ketemu ininya yang induktornya itu 700 misalnya. 700. XL-nya tadi berapa? 700. Ya, Oke, good. Terus yang kapasitornya 1000. 1000 tadi. Oke. 500. 1000 tadi dapat. Salah. Betul. Ini Ya, kuadrat, 1000. terus ini 4 ini akarnya. Ya 1000 misal. Ya, oke, good. Ini Betul, terus? 400. Oh, ini 400 kuadrat. Ya. Ditambah 700 dikurangin 1000 kuadrat itu sama dengan 300 kuadrat ya mister ya. 300 Ya. kuadrat. Minus 300 dikuadratin. 300. Sama aja sih. Oke. Ya, 300 kuadrat. Minus Ini sama dengan tetap minus atau plus jadinya mister? ya minus 300 dikuadratin gitu ya. Oh gitu. Jadi ini minus. Kan 700 kurang 1000 kan minus 300. Nah, di sini dalam kurung aja di sini. Nah, dikuadratin kan sama aja. Lanjut. Coba saya awak dulu misalnya. Ini gini, yuk. Ini orang-orang kan nggak tipis. 60.000. Ini ngerti orang-orang kan udah punya. Coba 160.000 ditambah 900.000. Akar itu berapa ya? Ya. 160. Ini banyak banget nih. Aduh banyak banget. Oh ya. Aduh, ya pasti 5 mau ambil. Ada dinding ya daerah sini ya, daerah sini aja. Jangan lanjut bawa ke sini aja. Oh ya. Ya, bawa. Itu saya boleh pakai kalkulator nggak misalnya? Waduh nih kini on kalkulator. Oke. Lanjut. 4 kali 4 jadi 3. 4 enggak 3 5. 500. Oh benar ya 500 ini. Ya 500. Berapa? Ya 5. Tulis cepat. Coba. Berarti impedansinya sama dengan Z boleh. Impedansi sama dengan 500. 500. Bentar dapat 500. Gimana caranya supaya kenapa dapat 500? Coba ini. Saya pakai 1600 ditambah dengan 900 ya. 90. Ya, 90.000 misal. 90.000. 300 kuadrat kemudian 300 kuadrat. Ya, 300 kuadrat ya 9. Ya, betul. Jadi caranya biar lebih cepat di sini akar. Jadi yang 100-nya ini bisa di gini ya. 100 kuadrat. Nah, ini ya. Ini. Itu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Sorry min ya. Seharusnya min ini. Iya. Nah, 100 kuadrat, akar 100 kuadrat ya 100 dikali dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 5 ya. Jadi 500 ohm. Ya betul ya. Oke, good. Tepuk tangan untuk Nabila ya. Terima kasih, Mister. Oke, sip. Udah bagus nih. Yang lainnya dulu ngerti nggak? Jangan hanya Nabila aja yang ngerti. Sudah, Mister. Oke. Sudah ngerti. Oke, good. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Nih.
sekarang itu bagi kelompok Arta Sedana kita bagi ya. Bagi 3 nih, Arta Sedana, Arya Bigara, Ramdhani, Arya Dipa, Pio, Saryase, sama Ngurah Sugiarto, itu kelompok 1. Ingat ya. Juniartawan, Teguh Arya, Krishna Adiputra, Purnata Atmaja, sama Dia Wijarini kelompok 2. Terus Lia Angelina, Nabila, Nandita, Elina, Suryati, Desi, sama Suryati dan Meli Yulian kelompok 3. Oh, harus bagi 4 nih. Pandey Tresna Juliana, Parke, Priscilla, Agus Parimarta, Mayoni, Oki, sama Yuna kelompok 4. Ya. Nah sekarang dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya apa yang bisa kalian cari? Nah, dari Bapak jelaskan tadi. Itu dibuat di Jamboard ya, halaman 1 untuk kelompok 1, halaman 2 untuk kelompok 2, kelompok 3 di halaman 3, dan kelompok 4 di halaman 4. Coba diskusi dan juga buat kreasinya apa. Silakan dimulai dari sekarang. Ingat bekerja di halamannya masing-masing ya. Jangan di kaplingan temennya. Nanti kita lihat. Kalian bisa menggambar, bisa menulis, atau apa. Silakan. Dikerjakan dimulai dari sekarang. 5 menit untuk buat kesimpulan. Kelompok 2 belum ada yang kerja. Kelompok 3 sudah mulai kerja. Kelompok 4 oke, sudah mulai menulis. Kalau menulis boleh pakai ini ya, boleh pakai textbook. Diketik boleh. Kalau kalian mau menggambar boleh. Kelompok 2, kelompok 1 di sini. Silakan 5 menit. Oke, silakan. Oke, ini sudah ada. Harus bolak-balik. Oke, kerjasama dengan teman, kerjasama. Ada yang buat gambarnya silakan, ada yang buat kesimpulannya silakan. Yuk. Ini kelompok 1 apa gak ini? Oke, silakan. Yuk. Kelompok 2 masih sepi. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah, oke, good. Jangan dihapus. Kelompok 4 hilang, Ustaz? Ya, diulang lagi, ada yang hapus. Oke, silakan. Kelompok 1 bagus. Silakan buat gambar atau kesimpulan, nanti ada 1 orang yang perwakilan. Silakan. 5 menit. Sedikit saja. Oke. Ya, boleh buat kesimpulan. Silakan. Biar... Oke. Oke, penting. Sip. 1 menit ya. Sisa 1 menit.
Oke. Bagus. 2, 4. Oke, sip. Oke, terus pintar ya. Kelompok 1 kerjasamanya bagus. Kelompok 2 masih. Kelompok 3. Oke, sudah ada gambar. Silahkan. Ini saya bantu besarin. Oke. Oke. Mister, boleh tanya, Mister? Gimana? Boleh tanya untuk cara memperbesar gambar yang dijambat itu gimana, Mister? Memperbesar gambar, ya. Jadi upload aja gambarnya. Setelah upload, klik, lalu di scroll besar dulu, udah bisa. Oh ya, makasih, Mister. Ya. Oke, good. Kelompok 1 sudah berbentuk. Kelompok 2 masih tipis-tipis. Kelompok 3 oke. Kelompok 4 kesimpulan. Oke. Oke ya, sudah. Silakan kelompok 1 bentar ini. Oke, kelompok 1 perwakilan, silakan dijelaskan. Satu orang. Ayo. Sini ada Artus Sedana, Bigara, Ayu Ramdhani, sama Pio. Sariasu sama Ngurah. Silakan ayo, satu. Silakan dijelaskan kesimpulannya. Silakan Ngurah. Ayo. Masih belum jadi, Mister. Enggak apa, langsung aja. Waktu yang ini. Apa yang dibuat? Harus bolak-balik. Memiliki sifat yang sinusoida. Oke, terus di mana dia menyerupai sifatnya tergantung dengan nilai sudut sinus, bisa nilainya bisa maksimum atau minimum. Kemudian kemudian cara untuk menentukan reaktansi induktor itu dengan omega dikali dengan L itu induktasi. Omega dikali induktasi. Cara untuk mencari omeganya adalah 2pi dikali frekuensi. Oke. Kemudian contoh arus bolak-balik ada penggunaan setrika dan penggunaan kipas angin. Lalu pada arus bolak-balik terdapat 3 rangkaian RLC, can resistif, induktif, dan ya, kapasitif misalnya. Oke, ya. Good. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, bagus, cukup bagus penjelasannya. Ini sudah ada variasinya ya. Next, kelompok 2, silakan perwakilan. Yuk, yang kelompok 2. Silakan pertanggungjawabkan ini. Silakan, ayo. Ada apa, silakan. Kalau misalnya Ini saya mungkin dari kelompok 2 belum ada yang proses Google Campus. oke ya. Perwakilan kelompok 2 silakan. Jadi ini ya kan
Teguh, silakan Teguh. Oke. Oke. Mungkin suaranya perlu diperjelas lagi ya. Kita lanjut kelompok 3 aja ya. Bisa? Halo? Sambil menunggu kelompok 2. Kelompok 3 silakan perwakilan. Yuk. Halo, kelompok 3 silakan. Saya izin Mister jadi perwakilan kelompok 3. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari kelompok saya itu arus listrik bolak-balik. Salah satu contohnya itu adalah listrik yang kita gunakan di rumah yang berasal dari PLN. Kemudian rangkaian listriknya pada arus bolak-balik itu ada resistor, induktor, dan kapasitor. Grafik pada arus listrik bolak-balik itu merupakan grafik sinusoidal. Sinusoidal ya. Kemudian pada radio itu rangkaian kapasitor, induktor, dan resistornya itu disusun secara seri. Kemudian untuk mencari impedansi rangkaiannya itu rumusnya itu ada R kuadrat ditambah R itu adalah resistor kuadrat ditambah XL itu adalah reaktan kapasitif induktif ya. Dari induktor dikurang reaktan ya, terus halo Nabila, jelas? Halo Mister, ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sip, ya, terima kasih. Next, kelompok 4 ya. Kelompok 4, bagus, silakan perwakilan. Izin perwakilan Mister bersama Pak Ari Marta Mister. Boleh, boleh, silakan. Yuk. Halo. Baik, terima kasih Mister. Ya, silakan. Izin kesimpulan yang kami dapat pada pembelajaran hari ini adalah tentang arus bolak-balik di mana yang memiliki karakteristik sinusoidal. Oke, bentar. Kemudian arus listrik bolak-balik ini contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah arus listrik yang dialirkan dari gardu PLN ke dalam rumah dengan Oke, terus? Jadi rangkaian ini terdapat rangkaian resistif di mana tegangan dan arusnya satu fase, dan arus yang melalui kapasitor tegangannya tertinggal 90 derajat, dan arus yang melalui induktor tegangannya melalui 90 derajat. Oke, terus ada lagi? Izin menambahnya Mister. Boleh, silakan. Selain itu, kita juga belajar 3 komponen utama di dalam materi ini Mister, yaitu ada resistansi, maksud saya resistor yang memiliki sifat resistansi, ada induktif yang lambangnya L, dan kapasitor yang lambangnya C. Atau mungkin di dalam keadaan biasa sering disebut dengan rangkaian RLC. Oke, ya. Cep, ya. Aku sekali ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya sudah berpartisipasi, dan memang benar bahwa rangkaian RLC ini merupakan aplikasinya adalah pada radio ya, pemilihan frekuensi pada radio itu yang digunakan untuk penerangan. Baik, terima kasih, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Selain itu Bapak akan review ya, review untuk tugas kalian. Nah, tugasnya ada di sini. Tugas yang sudah kita
cari minggu lalu. Nah, di sini sudah ada yang mengerjakan dan cukup bagus-bagus ya. Jadi kita bahas saja satu-satu tugas arus bolak-balik ya. Nah, tugasnya ini adalah adik-adik membuat video singkat tentang penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah banyak yang turn in. Contoh misalkan yang Nadia sih. Oke. Nah, ini videonya cukup bagus ya. Terdengar nggak? Belum? Terdengar? Halo? Terdengar? Tidak ya? Videonya belum terdengar. Nah, ini videonya bagus sekali. Jadi ada penjelasannya. Setelah itu juga kalian yang menjelaskan di sini. Jadi tugasnya sangat bagus-bagus sekali. Video-videonya juga lumayan. Nah, silakan untuk teman yang lain untuk mengumpulkan atau membuatnya ini. Nah, ini langsung digunakan sebagai penilaian untuk di materi kompetensi dasar rangkaian arus bolak-balik. Ya, jelas. Itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Pas? Tidak. Tidak ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah di sini mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan juga tugasnya Bapak tunggu sampai minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang KD yang terakhir, yaitu tentang di sini. Lalu setelah arus bolak-balik kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa ya. Untuk itu berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Semoga tetap sehat dan jaga terus kesehatan kita semua ya. Tetap menggunakan masker kalau misalkan kemana-mana, karena masker bisa melindungi diri kita dan juga untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita foto keluarga dulu ya. Yuk, aktifkan kameranya dikit dong. Sebelum Bapak. Ya, sambil foto Bapak bisa masuk ya. Oh, silakan Pak. Ya, anak-anak semuanya semangat pagi. Pagi. Aktifkan videonya. Coba lihat tadi sudah semangat belajar. Kalian kelas 12, waktumu tinggal sampai bulan Maret ya. Jadi kalian siap-siap dari perguruan tinggi. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, penuhi tugas-tugas dan kewajibanmu sebagai murid, sehingga di raport semester 5 nilainya bagus. Sekian aja, terima kasih. Semangat terus ya, sehingga nilaimu bagus. Oke, sip. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mister. Ya, boleh lift dari roomnya ya. Terima kasih dan sudah Bapak screenshot tadi. Terima kasih ya, dadah. Terima kasih Mister. Selamat siang Mister. Ya. Terima kasih Mister. Oke, 6. Ya, sudah bisa refleksi deh. Langsung Pak, langsung bisa refleksi. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat sore Pak Kade. Ya, selamat sore Pak. Iya, jadi 1,5 jam tadi. Pembelajaran udah daring Bapak udah amati dari awal sampai akhir. Bagus deh, luar biasa.
Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Kadek tulis dalam RPP. Segala kekurangan yang terjadi, saya yakin itu karena memang ya lewat virtual, sehingga memang tidak bisa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi langkahnya sudah benar sesuai dengan RPP. Kemudian dalam langkah pembelajaran, kalau saya cek satu persatu, Kadek telah awali dengan mengecek kehadiran anggota, yaitu murid-murid. Kemudian berikutnya menyampaikan persepsi untuk utamanya pelajaran sebelumnya. Selanjutnya menyampaikan topik dan indikator pencapaian kompetensi. Sudah Kadek sampaikan. Kemudian di kegiatan inti, Bapak lihat sudah Kadek menayangkan simulasi daripada rangkaian RLC. Diawali dengan R dulu, dan L dan C, dan digabung RLC. Di mana grafiknya nampak pada osiloskop. Memang ini kan sangat abstrak ya. Jadi memang susah dipahami oleh anak-anak. Jadi tapi saya lihat tidak mendalam, Pak. Ya, di kesimpulan itu, Pak. Ya sudah nampak. Cuma memang mereka belum bisa memahami dengan baik kapan spase, kapan mendahului, kapan membelakangi, dan bentuk grafiknya. Jadi kan sesungguhnya Pak Kadek udah buat, cuma tidak sempat kita menyampaikan yang grafik yang spase, yang membelakangi, dan yang mendahului dalam satu sumbu. Tadi kan osiloskopnya 2 ya. Iya. Kemudian di dalam contoh perhitungan saya lihat siswa juga sudah aktif. Mereka telah mencoba dengan segala kemampuannya, dan ya memang interaktif sudah, di satu dengan yang lain sudah saling mengisi, dan Pak Kadek juga sudah mengarahkan. Kemudian berikutnya pendudukan kelompok, saya kira juga sudah heterogen, dicampur dia. Di penarikan kesimpulan memang bervariasi. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu kan saling melengkapi ya. Ya, tapi nanti memang perlu dikonfirmasi. Ya, jadi yang benar itu yang mana? Ya, jadi ya tugas sudah di dalam bentuk video sudah mendahului tugasnya ya. Nggih, karena satu KD dia belajar duluan gitu ya. Ya, berarti sudah. Nah, penilaian pencapaian kompetensi itu nanti kapan dilakukan? Untuk mengetahui apakah dia tercapai kompetensinya apa enggak? Yang pakai video Nike, Pak. Oh gitu. Pakai tes lagi, Pak. Itu yang penting apanya Kadek pakai, yang penting Kadek tahu bahwa siswa itu telah tercapai sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi depan tadi. Yang pertama memahami, yang kedua tadi apa ya? Ada 2 nih Pak Dek sampaikan ya? Nggih, Niki memahami dan membuat presentasi prinsip kerja penerapan rangkaian RLC dan kehidupan sehari-hari. Presentasi kan sudah dalam bentuk tugasnya. Ya, yang memahaminya ini nanti dipikirkan. Ya. Nah, terus sebelum menanyakan ke Kadek, Bapak ingin konfirmasi lagi satu. Rumus set yang Kadek berikan tadi itu, yang ditayangkan tadi itu, rumus set sama dengan akar R kuadrat plus yang Kadek Bapak keliru melihat tadi apa bagaimana? Gimana Pak? Rumus waktu Dek menyampaikan ke anak-anak itu. Oh ya, betul. Z sama dengan R kuadrat. Nah, niki Pak yang plus caranya XL-nya itu tidak kuadrat sebenarnya Pak Nggih. Nah, itu dah ya. XL min XC dikuadratkan gitu. Dikuadratkan. Nah, itu betul. Nah, ya, tadi double kuadrat itu. Double kuadrat nih kayaknya. Nah, itu aja. Ya. Baik, sekarang Bapak minta refleksi dari Kadek sendiri. Apa yang Dek rasakan tadi ketika mengajarkan harus bolak-balik khususnya rangkaian RLC? Ya, apa yang Dek rasakan sebagai refleksi diri? Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi karena tadi refleksinya Pak yang pertama mungkin di awal-awal karena memang ini materinya kebanyakan rumus, anak-anak sulit membayangkan Pak. Jadi tadi sempat juga kengkenan bagaimana caranya anak-anak ini supaya ngerti gitu, tapi pun dengan bantuan simulasi pun mereka
kayaknya belum begitu gini, hanya beberapa orang saja yang mengena gitu, dan memang cukup abstrak Pak, sehingga kita ambil yang di ya kangguang kulit-kulitnya saja Pak, artinya di permukaan saja, yang gampang-gampang, misalkan XL sama dengan Omega N gitu, XC sama dengan 1 Omega C yang di muka-muka itu. Jadi yang pakai memang kekurangan materinya kan cukup dalam sih sebenarnya Pak, cuma yang ambil yang rumus yang gampang-gampang mantan Pak, sehingga mereka minimal tahulah di permukaannya. Terus yang kedua, tadi juga sempat anak-anak itu yang agak lambat ngitung itu Pak, jadi mungkin perlu motivasi sedikit tentang bagaimana kemampuan literasi numerasi anak-anaknya ini. Ya kelas 12 hitung gitu kan seharusnya agak lancar, lebih lancar sedikit. Iya betul. Ya mungkin mereka sana yang mungkin perlu kita dorong bersama-sama Pak, apalagi fisika, matematika itu perlu kita dorong bersama Pak. Terus terus kekurangan Tiang juga materinya ini Tiang tidak begitu banyak yang kontekstual Pak, jadi kebanyakan rumus Tiang di presentasinya, cuman karena seharusnya lebih banyak yang penerapannya, cuma ya itu kekurangan yang terlalu banyak rumus Pak kalau di yang kekurangan. Iya, tapi apapun kekurangan sudah bagus deh. Memang Bapak lihat berbagai hambatan yang muncul. Pertama, mereka asing dengan istilah-istilah. Betul. Ya, asing ya, XL itu apa, XC apa, pedasi itu apa, asing. Ingat itu dulu satu. Kedua, ngingat kapan spase, kapan mendahului, kapan belakangi. Iya. Ketiga, baru mereka ingat harus ngapalkan rumusnya macam-macam. Keempat, ditambah kemampuan berhitungnya belum bagus. Nah, itulah yang sebenarnya kita ingin asah di foundation di depan. Mereka kan tadi berapa itu 400 kuadrat ingin memakai kalkulator. Ya, seharusnya kan ya bisa lah. 300 kuadrat pakai kalkulator gitu. Jadi itu ya itulah ya murid kita emang seperti itu. Karena mungkin kita rekrut tidak berdasarkan kepintaran tapi berdasarkan kemiskinan. Ya itulah tantangan bagi kita. Kalau sampai itu kita bisa buat bagus, itulah yang luar biasa. Selamat berjuang Pak Ade. Iya. Jangan pernah menyerah. Ya, karena sekali lagi itulah lahan ladang kita, ya harus kita tanami, harus kita pupuk, sehingga akhirnya mereka tumbuh subur. Iya. Ya, itu aja deh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti nilai supervisinya saya kirim juga lewat ya. Boleh. Webinar yang kita sudah diskusikan kemarin tuh. Oke. Ya, terima kasih deh. Sampai ketemu di lain waktu ya. Yuk. Ini rekamannya yang kasih Pak Anto Bang Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Yuk lagi guru yang lain deh. Oke. Ya. Tapi yang IPS atau bahasa ada ya? Untuk daring. Ya, untuk daring. Yes. Yang IPS atau bahasa. Mungkin besok atau lagi 2 hari ya. Karena libur ini gimana Pak? Apa mulai Senin atau gimana Pak? Tunjuk aja satu.